Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan ujian dalam tema 5B subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada pembelajaran 3 dan 4 bersama Ibu Dian Yunita. Baiklah, apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti biasanya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, kita membaca doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, sudah siap semuanya untuk belajar? Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari pelajaran IPS. Dibuka yuk semua buku paketnya. Dibuka subtema 2, pembelajaran 3, pada Ayo Menyimak halaman 76. Sudah dibaca dong semuanya? Nah, guru akan menjelaskan tentang pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada usaha yang dikelola sendiri. Yang kedua, ada usaha yang dikelola secara berkelompok. Yang ketiga, ada sikap dalam berusaha. Nah, yuk sekarang kita artikan lagi, apa sih maksud dari usaha yang dikelola sendiri itu? Ternyata, usaha yang dikelola sendiri itu rata-rata menggunakan modal sendiri, menggunakan tenaga sendiri, serta tanggung jawab sendiri. Contohnya itu usaha perdagangan kecil atau kerajinan anyaman yang dilakukan di rumah, atau bisa juga dengan membuka warung makanan. Nah, berikutnya, usaha yang dikelola secara berkelompok. Apa sih maksudnya? Yuk kita lihat. Nah, di sini usaha yang dikelola secara berkelompok dan dilakukan secara bersama-sama, baik itu dalam modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Berikutnya, yang ketiga, ada sikap yang harus dilakukan dalam berusaha. Nah, sikap-sikap apa saja ya kira-kira? Yang pertama, ada sikap positif dalam berusaha dan mempunyai sifat jujur dan kerja keras. Nah, sekarang ada apa lagi nih? Nah, ini adalah contoh-contoh usaha yang dikelola secara berkelompok. Yang pertama, ada firma. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antar dua orang atau lebih dengan nama bersama. Nah, biasanya pemiliknya itu terdiri atas beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggotanya menyerahkan kekayaan pribadi sesuai aturan perusahaan. Contoh yang kedua ada CV atau persekutuan komanditer. Adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Nah, masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Sudah paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Ada lagi ya. Ternyata ada PT atau perseroan terbatas. Adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi. Dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Berikutnya ada koperasi. Koperasi itu adalah badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Dia juga mempunyai tujuan. Tujuannya adalah menyejahterakan anggotanya, serta keuntungannya akan dibagikan kepada seluruh anggota. Nah, terakhir ada BUMN. Kepanjangan dari BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Itu pengertian dari BUMN ya. Nah, baiklah. Sekarang apa saja sih contoh-contoh dari BUMN? Ada PLN, Pertamina, dan
kereta api. Nah, sekarang ada tugas nih yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis halaman 78 ya. Diisi dengan baik dan semoga jawabannya benar semua. Lanjut. Ada subtema 2, pembelajaran 4. Ayo mengamati halaman 80. Nah, di sini ada gambar yang harus kalian pahami. Ternyata ada seseorang yang sedang membuat roti. Kita baca bersama-sama ya. Pabrik roti memperoleh bahan baku berupa tepung dan pabrik tepung. Pabrik roti adalah produsen roti. Nah, kegiatan pabrik rotinya disebut apa ya? Tulis di buku paket ya jawabannya. Jawabannya adalah produksi. Oke, berikutnya, hasil dari pabrik roti dijual di toko roti. Usaha toko roti adalah mendistribusikan roti kepada konsumen. Kegiatan ini digolongkan sebagai usaha apa ya? Distributor. Ditulis tulisannya di titik-titiknya. Ya, next. Seorang anak sarapan pagi dengan roti yang dibeli dari toko roti. Anak tersebut adalah konsumen roti. Nah, kegiatan ini kegiatan apa ya? Kegiatan konsumsi. Betul. Jangan lupa ditulis di buku paket ya jawabannya. Oke, semuanya pintar. Mudah bukan mengisinya? Ya. Lanjut. Ayo menyimak. Halaman 80. Nah, ayo menyimak 80. Seperti gambar-gambar yang di atas tadi, itu adalah memperlihatkan macam-macam kegiatan ekonomi. Ada produksi. Apa sih produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, biasanya pada kegiatan produksi, barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat. Barang yang telah diolah itu mempunyai nilai tambah sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Pengolahan barang dapat melalui satu tahap, 2 tahap, atau beberapa tahap. Contohnya misalnya seorang tukang jahit yang bekerja menjahit pakaian. Nah, ia bekerja dan menghasilkan beragam pakaian. Artinya, tukang jahit melakukan kegiatan produksi. Tukang jahitnya disebut produsen, tapi kegiatannya disebut produksi. Ya, lanjut. Ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Setelah melalui proses produksi, barang jadi hasil produksi itu dikirim ke berbagai tempat. Misalnya dikirim melalui warung, toko, pasar, atau para pedagang. Nah, kegiatan mengirimnya itu disebut distribusi. Tetapi pihak yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen disebut distributor. Berikutnya ada konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Seperti konsumsi kita menggunakan atau memakai barang. Setelah diproduksi, barang-barang kemudian didistribusikan kepada konsumen. Nah, pada kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai. Pihak yang mengonsumsi barang-barang untuk dipakai disebut konsumen dan kita adalah konsumen. Kegiatannya adalah konsumsi. Baik, lanjut. Ada subtema 2, pembelajaran 3. Kita sudah memasuki muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran PPKN ini, Bu Guru akan flashback kembali pelajaran IPS yang tadi ya. Pelajaran IPS kita yang tadi itu kita mempelajari tentang kegiatan-kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, belajar tentang usaha ya, usaha-usaha yang dikelola sendiri, usaha-usaha yang dikelola secara berkelompok. Baik, kalian buka halaman 74 pada Kini Aku Tahu.
Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, pengertiannya sekarang pahami ya, kita baca bersama-sama ya. Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia selalu berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Setiap melaksanakan kewajiban, manusia akan mendapatkan hak. Hak dan kewajiban harus seimbang. Apabila dilaksanakan secara seimbang, akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Seperti contohnya, kalian berkewajiban sebagai belajar. Berarti hak kalian adalah mendapatkan nilai dari bu guru, ya kan? Nah, kalian berkewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Berarti hak kalian adalah mendapatkan pahala, ya. Paham ya? Lanjut. Nah, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kita akan bahas pengertian dari kewajiban itu sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Jadi kita yang melaksanakan, kita yang harus menjalankan kewajiban tersebut. Contohnya di sini kita belajar tentang kewajiban manusia sebagai warga masyarakat. Ada 8. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal, mengikuti kegiatan yang diadakan warga masyarakat, menghormati dan menghargai tetangga dan warga masyarakat, mengasihi dan saling membantu tetangga dan warga yang membutuhkan bantuan, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal, caranya dengan mengikuti pos ronda. 8. Berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga. Wah, semuanya banyak betul ya kewajiban sebagai warga masyarakat. Dari 8 ini harus salah satunya atau beberapa yang harus kalian jalani kalau kalian merasa sebagai warga masyarakat yang baik. Lanjut. Selain ada kewajiban, juga ada hak sebagai warga masyarakat. Nah, pengertian dari hak itu sendiri, hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Contohnya, nih ada 8 juga nih. Kita mempunyai hak untuk hidup dengan tenang, aman, dan damai. Kita mempunyai hak menjalankan ibadah dengan tenang sesuai keyakinan yang dimiliki. Kita juga memiliki hak mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lainnya, mendapat kesempatan untuk berpendapat dan berorganisasi. Kita juga memiliki hak untuk dihargai dan dihormati warga lainnya, hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang terakhir, kita juga memiliki hak menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat. Itu adalah hak-hak yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, sekian nih, alhamdulillah muatan pelajaran PPKN dan IPS kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ibu Guru dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.